kuli pasar, mana bisa sembuhin kakiku. Kalau kamu memang sembuhin kakiku, aku mau jadi istrimu. Assalamualaikum sahabat. Balasan kebaikan yang dirahmati Allah. Bayangkan, di sebuah pinggiran kota yang tampak tenang dari kejauhan, sebuah teras rumah menjadi saksi runtuhnya harapan. Bayangkan, roda kursi yang tergelincir, tubuh yang hampir jatuh, dan seorang perempuan muda yang menahan napas di antara rasa malu dan amarah. Dalam sekejap, hidupnya yang dulu penuh rencana berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Bayangkan pula, seorang ayah yang berdiri kaku, suaranya keras tapi hatinya gemetar, takut kehilangan putri yang perlahan mengurung diri dari dunia. Dan di sisi lain jalan, seorang lelaki sederhana dari gang sempit melangkah cepat, menolong tanpa janji, menahan diri tanpa pamrih. Di titik itulah, sebuah kalimat putus asa terucap dan sebuah ikhtiar pelan mulai berjalan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan dari pertemuan yang tak direncanakan itu, sebuah jalan sunyi menuju harapan perlahan terbuka, menunggu untuk diuji oleh hari-hari berikutnya. Ajeng tumbuh di rumah besar berpagar tinggi, di ujung jalan yang selalu tampak rapi dari luar. Di balik pagar itu, hidupnya kini berjalan pelan, sepelan roda kursi yang setiap hari ia dorong dengan tangan gemetar. Pinggiran kota tempatnya tinggal menyimpan dua wajah yang saling berdampingan. Gang sempit yang padat, kontrakan kecil dekat rel, dan perumahan besar yang berdiri angkuh hanya dipisahkan beberapa langkah kaki. Jurang sosial terasa nyata, bukan lewat kata, melainkan lewat cara orang saling menunduk atau menatap. Sejak kecelakaan itu, Ajeng berubah. Malam hujan, suara rem, dan cahaya lampu yang berputar masih sering datang dalam mimpinya. Separuh tubuhnya tak lagi patuh, kakinya menolak perintah, dan rasa sakit menjalar tanpa aba-aba. Ia yang dulu aktif dan penuh rencana, kini mengurung diri di ruang tengah, menatap halaman dengan amarah yang sulit dijelaskan. Setiap suara dari luar terasa seperti pengingat bahwa dunia terus bergerak tanpa menunggunya. Ayah Ajeng kerap berbicara dengan nada keras. Ia mengatur jadwal terapi, memerintah asisten, dan mengunci keputusan dengan tegas. Di balik ketegasan itu, ada ketakutan yang tak pernah diucapkan. Ia takut kehilangan Ajeng bukan karena luka, melainkan karena putrinya perlahan memadamkan harapan. Ketika Ajeng menolak latihan dan membanting sandaran kursi, ayahnya memilih diam. Diam yang berat, diam yang menyimpan rasa bersalah. Di sisi lain jalan, hidup Arya berjalan dengan ritme berbeda. Ia bangun sebelum subuh, menyusuri gang sempit menuju pasar, memikul karung demi karung hingga punggungnya basah oleh keringat. Kontrakan kecil dekat rel menjadi saksi kesederhanaannya. Dulu ia hampir menuntaskan kuliah keperawatan. Namun saat ibunya jatuh sakit, Arya memilih berhenti. Ia merawat ibunya, bekerja apa saja, dan menjaga sholat serta adab sebagai penopang hari-harinya. Suatu sore, langit memerah dan angin membawa debu dari jalan utama. Ajeng berusaha memutar kursi rodanya di teras. Roda depan tersangkut celah, lalu tergelincir. Tubuhnya miring, tangan terlepas, dan nafasnya tercekat. Pada detik yang sama, Arya yang melintas refleks menahan kursi itu. Pegangannya kuat, gerakannya cepat, tanpa banyak kata. Tatapan mereka bertemu. Ajeng merasakan panas di wajahnya, campuran malu dan marah. Suara dari dadanya pecah, keluar tanpa sempat ditimbang.
Ia melontarkan kalimat yang bergetar oleh putus asa. Sebuah tantangan yang lahir dari luka yang terlalu lama disimpan. Arya terdiam. Bukan karena kata-kata itu, melainkan karena ia melihat mata yang hampir menyerah. Keheningan menggantung. Angin kembali berembus. Di antara dua dunia yang bersebelahan, satu peristiwa kecil mulai menggeser arah hidup mereka. Arya melepaskan pegangan kursi roda perlahan, seolah takut gerakan kecil bisa melukai perasaan Ajeng yang sudah rapuh. Ia menunduk, meminta maaf dengan suara rendah, lalu berniat pergi. Namun langkahnya tertahan oleh napas Ajeng yang belum stabil. Ada getar di dada perempuan itu, bukan tangis, melainkan kemarahan yang tak tahu harus diarahkan kemana. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan canggung. Ajeng memilih menutup pintu teras lebih rapat. Ayahnya menambah pengamanan, seolah dunia luar adalah ancaman yang harus dijauhkan. Di dalam rumah, Ajeng kembali menolak latihan. Kursi roda menjadi tembok yang memisahkannya dari masa lalu. Ia membentak perawat, membisu pada ayahnya, dan menatap jendela dengan tatapan kosong. Sementara itu, Arya kembali pada rutinitasnya. Pasar yang riuh, bau sayur basah dan teriakan pedagang mengisi harinya. Di sela angkut mengangkut, pikirannya kerap teringat sorot mata Ajeng. Bukan tantangannya, bukan kata-kata yang melukai, melainkan kelelahan yang begitu pekat. Ia menguatkan niat untuk menjaga adab. Menolong boleh, tapi tidak melampaui batas. Beberapa hari kemudian, hujan turun ringan. Arya lewat lagi di depan rumah Ajeng, membawa payung lusuh. Ia berhenti sejenak, memastikan teras aman. Dari balik jendela, Ajeng melihatnya. Ada dorongan untuk memalingkan wajah. Namun langkah Arya yang sederhana justru membuat hatinya bergolak. Ia merasa kalah oleh kesunyian. Pertemuan berikutnya terjadi tanpa rencana. Ayah Ajeng memanggil tukang untuk memperbaiki teras. Roda kursi Ajeng kembali tersangkut. Arya yang kebetulan lewat menunggu hingga pekerjaan selesai. Menjaga jarak, memberi saran singkat tentang kemiringan lantai. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Hanya kata-kata yang tepat dan sikap yang tenang. Disitulah Ajeng merasakan sesuatu yang asing. Ia tidak diperlakukan sebagai beban, juga tidak dikasihani. Arya berbicara seperlunya, menatap sewajarnya. Ketika Ajeng kembali melontarkan kalimat tajam untuk menguji, Arya tidak tersulit. Ia justru berkata pelan, bahwa kesembuhan bukan lomba, dan ikhtiar perlu dijalani dengan benar. Kata itu menggema di benak Ajeng. Malamnya ia sulit tidur. Ingatan tentang kecelakaan datang bergantian, dengan wajah ayahnya yang tegang dan sikap Arya yang tenang. Ia merasa marah pada tubuhnya sendiri, namun ada celah kecil yang mulai terbuka. Keesokan harinya, Arya mengirim pesan singkat lewat nomor yang diberikan ayah Ajeng. Isinya sederhana, ajakan untuk bertemu Ustadz musola dekat kontrakannya. Bukan untuk janji kesembuhan, melainkan untuk menguatkan niat dan memulai latihan kecil yang aman. Ajeng membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena harap berlebihan, melainkan karena rasa takut mencoba lagi. Di luar hujan berhenti, udara menyisakan dingin. Di antara gang sempit dan rumah besar, sebuah ikhtiar pelan mulai menunggu untuk dijalani. Musola kecil itu berdiri tenang di ujung gang, diapit warung kopi dan pagar besi yang mulai berkarat. Ajeng datang dengan hati berdebar, didorong perlahan oleh ayahnya. Arya sudah menunggu di teras, menjaga jarak, menundukkan pandang. Tidak ada sambutan berlebihan, tidak ada senyum yang dipaksakan. Hanya salam pelan dan arah tangan yang mempersilahkan masuk. Ustadz musola menyambut dengan suara lembut. Wajahnya sederhana, sorot matanya hangat. Ia tidak bertanya tentang janji, tidak menyinggung tantangan yang pernah terucap. Ia hanya meminta Ajeng duduk nyaman dan menarik nafas perlahan. Kata-katanya mengalir tentang ikhtiar yang benar, tentang sabar yang tidak pasrah, tentang doa yang menemani usaha.
Ia menegaskan bahwa kesembuhan bukan urusan cepat atau lambat, melainkan urusan kejujuran hati dalam berjalan. Latihan dimulai dari hal kecil, gerakan jari, tarikan nafas, menegakkan punggung beberapa detik. Ajeng merasa kakinya berat, seolah ada batu yang mengikat. Keringat muncul di pelipis. Setiap gerakan seperti menguji batas. Arya berdiri di samping, tidak menyentuh, hanya memberi aba-aba singkat. Jika Ajeng ingin berhenti, ia berhenti. Jika ingin lanjut, ia lanjut. Tidak ada dorongan memaksa. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ajeng datang rutin, ditemani ayahnya. Kadang ia ingin menyerah, kadang amarahnya memuncak dan ia memalingkan wajah. Arya tetap sama, hadir seperlunya, pulang tepat waktu, menjaga jarak. Ia tidak mengungkit kata-kata masa lalu, tidak menyimpan harap di luar adab. Di rumah, perubahan kecil mulai terasa. Ajeng mulai membuka jendela. Ia meminta kursi rodanya diposisikan menghadap halaman. Ayahnya memperhatikan dengan diam yang berbeda. Ia melihat putrinya berusaha, bukan sekedar bertahan. Ketegasan di suaranya pelan-pelan melunak. Ia tidak lagi membentak ketika Ajeng menolak, melainkan menunggu hingga putrinya siap. Latihan bertambah sedikit demi sedikit. Berdiri dengan pegangan, menahan beban beberapa hitungan, nafas yang teratur, doa-doa pendek diulang pelan. Tidak ada keajaiban instan. Ada hari baik dan hari buruk. Ada hari Ajeng pulang dengan senyum tipis. Ada hari ia pulang dengan mata merah. Suatu sore, Ajeng mencoba berdiri lebih lama. Kakinya bergetar, nafasnya tercekat. Arya mengingatkan untuk berhenti. Ajeng menolak. Ia bertahan 1 hitungan lagi, lalu 2. Tubuhnya goyah namun ia tidak jatuh. Ketika akhirnya duduk kembali, air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena sakit, melainkan karena ia masih mampu mencoba. Di luar musola, langit berwarna abu. Arya berpamitan lebih cepat. Ia memilih menjaga jarak agar ikhtiar ini tetap bersih. Ajeng memperhatikannya pergi, merasakan campuran takut dan harap yang belum berani ia namai. Di dalam dirinya, sebuah keyakinan kecil mulai tumbuh, rapuh namun nyata, menunggu diuji oleh hari-hari yang akan datang. Hari-hari Ajeng mulai memiliki irama baru. Pagi diisi latihan ringan, siang dengan istirahat, sore dengan doa yang diulang perlahan. Tubuhnya belum sepenuhnya patuh, namun ada perubahan kecil yang terus bertambah. Ia mulai bisa berdiri lebih lama, melangkah setapak dengan bantuan, dan menahan rasa nyeri tanpa membentak dunia. Setiap kemajuan terasa mahal, dibayar dengan lelah dan sabar. Ayah Ajeng memperhatikan dari kejauhan. Ia belajar menahan suara kerasnya. Ketika Ajeng gagal, ia tidak lagi mengerutkan dahi, melainkan menawarkan air dan waktu. Ketegasannya berubah menjadi kehadiran yang tenang. Di balik sikap itu, ketakutannya pelan-pelan mencair. Ia melihat putrinya kembali berjuang, dan itu cukup untuk menenangkannya. Di musola, Ustadz mengingatkan agar niat tetap lurus, ikhtiar dijaga, doa dirawat, adab dipelihara. Arya tetap hadir seperlunya. Ia datang tepat waktu, pulang sebelum senja, dan menolak setiap pujian. Ia menjaga jarak agar langkah Ajeng tidak bergantung padanya, melainkan pada kekuatan yang lebih besar. Pada suatu sore, suara mobil berhenti di depan rumah Ajeng. Mantan pacarnya datang dengan penampilan rapi dan senyum penuh simpati. Ia membawa bunga dan kata-kata lama. Nada bicaranya lembut, namun tatapannya menyimpan maksud yang tidak jujur. Ia memuji perjuangan Ajeng, menawarkan bantuan, dan mengungkit masa lalu yang pernah hangat. Kehadiran itu mengusik ketenangan yang baru tumbuh. Ajeng merasa dadanya sesak. Ia melihat dirinya yang dulu, penuh rencana dan ambisi, lalu melihat dirinya kini yang sedang belajar menerima. Ayah Ajeng menyambut dengan sikap formal. Ia merasakan ada yang janggal, namun memilih memberi ruang. Kabar kedatangan itu sampai ke Arya tanpa sengaja. Ia memilih diam, tidak bertanya,
tidak mendekat. Ia tahu adab harus dijaga. Ia mengurangi kehadirannya di musola pada jam Ajeng datang, mengganti waktu latihan, dan menjaga jarak agar tidak menimbulkan fitnah. Keputusan itu ia ambil dengan berat, namun yakin. Ajeng merasakan perubahan itu. Ia menunggu, namun Arya tidak muncul. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa kehadiran Arya selama ini bukan untuk diikat, melainkan untuk menuntun. Ketika ia melihat Arya lewat dari kejauhan dan berpaling, ada rasa kehilangan yang tak pernah ia akui sebelumnya. Malamnya, Ajeng berdoa lebih lama. Ia menyebut nama Allah dengan suara nyaris tak terdengar. Ia meminta keteguhan untuk memilih yang benar. Keesokan harinya, ia menolak ajakan mantannya dengan tenang. Ia tidak menjelaskan panjang. Ia hanya menyatakan bahwa ia sedang belajar berjalan dengan cara yang baru. Di teras, Ajeng mencoba melangkah tanpa kursi roda. Langkahnya tertatih, nafasnya teratur. Di kejauhan, Arya melihat sekilas lalu menunduk. Iman Ajeng tumbuh bersama langkahnya. Pelan namun pasti, menyiapkan dirinya menghadapi titik penentuan yang semakin dekat. Penolakan Ajeng terhadap mantannya menyisakan keheningan yang panjang. Rumah besar itu kembali tenang, namun bukan tenang yang kosong. Ada keberanian baru yang menetap, meski belum sepenuhnya kokoh. Ajeng melanjutkan latihannya dengan tekun. Setiap gerakan terasa lebih berat, seolah tubuhnya menguji ketulusan niatnya. Namun, ia tidak berhenti. Ayah Ajeng menyaksikan perubahan itu dengan mata yang berbeda. Ia melihat putrinya menata ulang hidupnya tanpa kemarahan yang meledak-ledak. Suaranya yang keras semakin jarang terdengar. Ia mulai duduk menemani, memegang botol air, dan menunggu tanpa memaksa. Dalam diam, ia mengakui bahwa ketegasan saja tidak cukup. Hatinya luluh oleh kesungguhan yang lahir dari kesabaran. Di musola, Arya kembali hadir sesuai waktu yang disepakati. Sikapnya tetap sama, tidak mendekat berlebihan, tidak menjauh berlebihan. Ia menyampaikan latihan dengan singkat dan jelas. Ustadz mengingatkan agar setiap niat disandarkan pada Allah. Kesembuhan bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan untuk memperbaiki diri. Suatu sore, Ajeng berhasil melangkah lebih jauh dari biasanya. Kakinya bergetar, namun ia menahan napas dan berdiri tegak beberapa hitungan. Ketika akhirnya duduk, ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum syukur. Arya mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandang, seolah ingin memastikan tidak ada yang tumbuh berlebihan di antara mereka. Malam itu ayah Ajeng memanggil Arya. Pertemuan berlangsung singkat dan sederhana. Tidak ada syarat rumit, hanya pertanyaan tentang niat dan kesiapan. Arya menjawab jujur, ia tidak menjanjikan kesempurnaan. Ia hanya berjanji menjaga adab, berikhtiar dan memikul tanggung jawab sesuai kemampuan. Jawaban itu cukup untuk menenangkan kegelisahan yang lama tersimpan. Ajeng mendengar percakapan itu dari balik pintu. Dadanya berdebar. Ia memahami satu hal yang selama ini terlewat. Kesembuhan sejati bukan tentang kembali seperti dulu, melainkan menerima diri hari ini dan melangkah dengan iman. Ia menyadari bahwa Arya tidak pernah menjadi sumber harapannya, melainkan teman seperjalanan dalam ikhtiar. Lamaran dilakukan dengan cara paling sederhana, tanpa pesta besar, tanpa janji manis berlebihan, hanya niat yang diucapkan dengan tenang dan doa yang menyertai. Ustadz musola menjadi saksi niat baik itu. Ajeng mengangguk pelan, air mata mengalir tanpa isak. Persiapan akad berlangsung singkat. Ajeng terus berlatih. Setiap hari ia menambah hitungan langkah. Kadang ia terjatuh ke kursi, kadang ia harus berhenti lebih awal. Namun ia tidak lagi marah, ia memahami batas dan itu memberinya kekuatan. Di ambang hari akad, Ajeng berdiri di teras rumahnya. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia menatap jalan yang menghubungkan gang sempit dan rumah besar. Di sanalah pilihannya bermuara, pada iman yang menuntunnya menuju langkah terakhir sebelum janji suci terucap. Pagi itu, musola kecil tampak lebih hidup dari biasanya. Karpet dibentangkan rapi, cahaya matahari masuk dari sela jendela, dan suara langkah warga terdengar pelan. Tidak ada dekor mewah, tidak ada panggung tinggi. Semua berlangsung sederhana, seperti niat yang dibawa oleh dua hati yang telah melewati ujian masing-masing. Ajeng bersiap di ruang kecil di samping musola.
Gaun sederhana membalut tubuhnya. Tangannya sedikit gemetar, namun napasnya teratur. Ayahnya berdiri di dekat pintu, menatap putrinya dengan mata yang basah. Ia teringat malam-malam panjang penuh amarah dan ketakutan. Kini yang tersisa hanya keinginan untuk melihat Ajeng melangkah dengan tenang, sejauh apapun langkah itu mampu ditempuh. Ketika waktunya tiba, Ajeng berdiri. Ia menolak kursi roda yang disiapkan. Tongkat kecil di tangannya menjadi penopang. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak berhenti. Wajahnya fokus, keningnya berkerut menahan nyeri. Di setiap tarikan napas, ia mengingat doa-doa yang selama ini diulang. Ia berjalan bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk melanjutkan hidup yang sempat ia hentikan sendiri. Di depan, Arya menunggu dengan sikap tenang. Pakaian sederhana, wajah bersih, dan pandangan menunduk. Ia tidak melangkah maju. Ia membiarkan Ajeng menempuh jaraknya sendiri. Ketika Ajeng mendekat, jarak di antara mereka menipis, bukan oleh tangan yang menarik, melainkan oleh tekad yang saling memahami. Akad berlangsung hikmat. Suara wali terdengar jelas. Arya mengucap janji dengan mantap, tanpa ragu, tanpa tergesa. Ajeng mendengarnya dengan dada bergetar. Setiap kata terasa berat, namun menenangkan. Ustadz mengaminkan doa, dan hadirin mengucap syukur dengan lirih. Setelah akad, Ajeng kembali berdiri. Langkahnya masih tertatih, kakinya belum sepenuhnya kuat. Namun kali ini, ia tersenyum. Bukan senyum yang lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk terus berjalan. Ayahnya mendekat, menahan air mata, lalu mengangguk pelan, seolah menyerahkan putrinya pada perjalanan baru yang ia yakini. Di luar musola, gang sempit dan rumah besar masih berdampingan seperti biasa. Jurang sosial itu belum menghilang, namun bagi Ajeng jarak itu tak lagi menakutkan. Ia telah belajar bahwa hidup tidak menunggu tubuh sempurna untuk dimulai kembali. Arya berdiri di sampingnya, tidak menggenggam terlalu erat, tidak melepaskan. Ia menemani, sebagaimana sejak awal. Di antara langkah yang pelan dan napas yang dijaga, Ajeng memahami satu hal yang menetap di hatinya. Ia berjalan hari ini bukan karena sudah sembuh sepenuhnya, melainkan karena ia tidak lagi menyerah. Di balik setiap luka, selalu ada jalan pulang menuju harapan. Kisah Ajeng dan Arya mengajarkan bahwa kesembuhan tidak selalu datang dalam bentuk tubuh yang kembali sempurna, tetapi dalam hati yang berhenti menyerah. Ketika manusia mau berikhtiar dengan sabar, menjaga adab, dan bersandar penuh kepada Allah, maka langkah sekecil apapun akan bernilai besar di sisinya. Hidup tidak menunggu kita kuat untuk dimulai kembali. Justru kekuatan sering lahir saat kita memilih tetap berjalan. Sebagai penguat hati, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadu dhahrak, wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu? Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Perlu ditegaskan, kisah ini adalah cerita fiktif dan dibuat semata-mata sebagai pelajaran hidup, bukan kisah nyata. Jika kisah ini menyentuh hati, silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya.